Video cara ampuh agar anak kecil nggak main handphone. Kontrol diri berkurang dan stabilitas emosi juga menurun. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan risiko kecemasan dan depresi. Itu berarti hubungannya sama gitu, kecerdasan sosial emosional ya? Kecerdasan sosial emosional. Cocok nih sama buku itu. Pas banget ya. Oh, promo buku. Halus. Menurut praktisi kognitif behavior terapi Ray Zairaldi, adiksi terhadap game atau gadget mengaktifkan saraf di otak sehingga mampu memberikan rasa bahagia dan senang. Kalau sudah kecanduan gadget, saraf di otak itu bakal dimonopoli. Akibatnya, anak akan marah dan mengamuk saat dilarang main gadget karena orang tua dianggap telah menghalang-halangi kesenangan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di BRKH. Jadi BRKH itu apa sih? Yang pernah kita sebutin loh, BRKH. Nah, BRKH singkatannya apaan? Mas Faik, kasih tahu dong. BRKH, apa ya? Bapak-bapak ngobrolin tentang rumah tangga dan hidupnya. Ya. Betul, hidupnya dan keluarga. Ya itulah BRKH, ntar dilihat aja deh singkatannya apa tuh BRKH ya kan. R-nya apaan R-nya? Iya, bapak-bapak ngobrolin rumah tangga. Brol itu ya, bro. R. Enggak, rumah tangga. Bapak-bapak. B-nya itu panjang, bapak-bapak ngobrolin rumah tangga, kehidupan, K-nya keluarga, BRK-nya keluarga, H-nya hidupnya. Iya. Hidupnya. Gitu, jadi kurang lebih seperti itu, bapak-bapak. Gue mau ngasih unjuk video nih ya. Coba nih. Video cara ampuh agar anak kecil nggak main handphone. Matanya dimerahin gitu ya? Iya, matanya berdarah. Tapi beneran pernah ada kasus kayak gitu loh. Yang viral juga kalau nggak salah di video-videonya. Jadi anaknya tuh matanya tuh benar-benar merah. Putihnya tuh ya, putih matanya tuh beneran jadi merah karena dia terlalu banyak screen time-nya. Nah, tadi kan video bikin-bikinan kocak-kocakan si emaknya. Emaknya itu bikin matanya seolah-olah berdarah ya. Itu tadi Mas Faik bilang ada kejadian bener, gue belum tahu. Cuma kalau itu tadi kan bohongan. Kayak salah satu cara si emaknya ini ngejalin anaknya, matanya dibikin merah, bilangnya karena kelamaan nonton handphone gitu lah. Nah, itu nggak tahu tuh bisa efektif atau enggak ya. Nah, jadi bapak-bapak kita di video awal tadi kan lihat anak gadget, jadi kita mau ngomongin tentang anak-anak yang kecanduan gadget, bahkan anak sampai ngamuk karena kecanduan gadget. Kita mau ngobrolin tentang itu nih bapak-bapak. Nah, kalau pegang gadget pasti ya, buat kita pasti kalau ditanya seberapa sering, sering banget kalau ditanya, karena kan apalagi ya jadi pegang gadget itu karena pekerjaan, bukan karena nonton atau main kan, gitu. Bener gak? Iya. Nah, kalau di sini, kalau betul karena pekerjaan gitu. Tapi kan anak kita nggak paham ya kalau kita itu megang handphone karena lagi pegang gadget gitu, emang karena lagi kerjaan. Jadi mungkin anak penasaran, apa main handphone mulu, anak jadi kepengen. Nah, tapi ini kok berisik apa ya? Ngomongin gadget nih, bapak, karena kita sering banget megang gadget pasti karena kerjaan ya. Pernah nggak sih kalian hidup tanpa puasa gadget gitu? Pernah nggak? Terus rasanya gimana? Pernah. Sama gue pernah. Siapa lagi? Baik, pernah nggak? Baik. Enggak, gue kayaknya enggak. Anif, pernah nggak? Pernah kayaknya. Kalau gue pernah karena keadaan. Jadi waktu itu gue emang naik gunung, jadi naik gunung dan sama gue juga. Naik gunung tuh sampai 4 hari 3 malam ya ke Semeru itu. Ya pas sampai pos terakhir masih bisa begitu deh, nggak pakai handphone. Dan yang kalau gue rasain ya tenang-tenang aja hidup, malah
malah jadi tenang dalam artian karena nggak gelisah lihat handphone karena kan mati nggak ada sinyal. Pertama walaupun belum mati nggak ada sinyal. Paling handphone tetap diaktifin ya paling buat foto gitu. Bahkan akhirnya handphone pun lowbat ya udah nggak panik tuh nyari-nyari charger. Kalau kita sekarang kan wah lowbat panik nyari chargeran. Terus suka ngelihat apa kerjaan lah ada notifikasi atau apa. Nah pas gue kesana sih benar-benar jadi kayak tenang dan ya nyaman-nyaman aja dan enak-enak aja gitu. Ya karena mungkin kondisinya adalah di gunung kali saya. Jadi ya memang kita nggak memerlukan gadget itu. Tapi kalau memang benar-benar puasa dan di kondisi ya di tempat kita tinggal belum pernah sih. Dan kayaknya sulit kali ya. Sulit kalau ya. Gue tuh ini yang sih sama tuh gue keren-keren juga. Jadi waktu itu gue lagi ikut kegiatan pelatihan tanggap bencana kan. Jadi lagi pelatihan tanggap bencana itu kan yang latih militer tuh. Okay. Dua hari 2 malam. Nah itu di awal tuh HP tuh disita tuh. Jangan pada pegang HP nggak boleh ya udah disita tuh. HP ditaruh semua di satu kontainer. Udah tuh 2 hari udah bener nggak megang HP. Bener kegiatan kita disiksa sama militer. Naik gunung ya malam-malam harus ke hutan segala macam pokoknya gitu deh itu. Iya seru sih gitu nggak bener gitu nggak sibuk ngecek notif nggak sibuk ngecek WA segala macam sih seru. Betul biasa. Tapi ini berarti hidup tanpa gadget setelah kita kenal gadget ya? Iya maksudnya sebenarnya dulu kita nggak tahu sih kalian gue aja pegang HP itu SMA kelas 3 baru pegang HP kalau nggak salah. Pegang HP sendiri ya maksudnya. Iya. Kelas 3 baru pegang HP sendiri. Itu pun nggak ada internet gitu. Kalau internet harus ke rental dan sebagainya. Ya sebenarnya dari lahir sampai usia kelas 2-an ya sebenarnya hidup kita baik-baik aja sebenarnya tanpa. Iya. Gue pun juga baru megang gadget sendiri pas kelas 1 SMA bener. 1 SMA pun handphonenya nggak dibawa ke sekolah, jadi ditaruh di rumah. Jadi begitu ada yang ini, lu kok udah nggak balas orang nggak bawa handphone di rumah. Dan ya bener biasa-biasa aja, nggak kebingungan, nggak apa, malah santai-santai aja. Dari pengalaman pribadi ya, anak ya bisa kecanduan gitu ya, terpapar gadget ya karena memang guenya gitu dan istri yang akhirnya terpaksa tuh akhirnya ngasih dia handphone ya, kita ngomong gadget handphone ya, karena kan paling sering dipegang handphone gitu ya. Dia terpaksa akhirnya kita terpaksa tuh lupa ya waktu itu kejadian akhirnya Zikri itu pertama kali akhirnya dia pegang handphone tuh kenapa kita kasih lupa sih, padahal dulu udah pengen banget, wah pokoknya enggak lah jangan kasih handphone kita umur berapa. Tapi ya ternyata sekarang di umur 2 tahun berapa? Ziki udah mau 3 tahun. Ya udah udah main handphone gitu. Gimana kalau yang lain sharing-sharing cerita awalnya gimana tuh kalau masih ingat? Ya mirip sih. Iya dari kita aja yang kenalin itu ini ada ini nasi ini nak. Iya. Alurnya mirip alurnya. Reaksi anak sih pasti kayak sama ya, senang-senang excited ya. Iya, senang lah. Apalagi ada gambar bergerak gitu, senang sih anak pasti. Iya. Kayak dulu kalau kita main video game lah ya. Iya betul. Nggak mau berhenti. Terus-terusan gitu. Sampai nyewa depan SD ya. Iya pakai aki kan. Abangnya mau pulang. Nyewa depan SD. Iya, malah banget mau pulang. Intinya nggak mau pulang. Nah, sampai reaksi anak pun akhirnya ketika nggak dikasih tuh, dalam tanda kutip marah ya. Kayak anak buaya tuh Zikri gitu, karena udah kenal dan udah merasakan enak nih gitu, asik gitu. Kalau nggak dikasih tuh bisa dia kesel gitu loh. Bisa dia kesel, ngambek gitu, nangis gitu. Bisa sampai kayak gitu. Kayak gitu nggak sih kalian anaknya ada yang ngalamin? Maksudnya kayak gitu juga nggak? Kesel gitu loh. Kesel dalam artian ya alhamdulillah sih Zikri masih bisa
masih bisa ditangani, dalam artian ya masih bisa dibilangin gitu loh, nggak sampai yang parah-parah lah gitu. Iya, kalau gue sama. Jadi kalau di gue sama istri itu kayak ngasih jam gitu waktu. Kalau sekalinya udah kayak terpaksa untuk ngasih, berarti kita ngasih waktu 15 menit, kadang 30 menit, kadang sejam gitu. Nah, habis itu waktunya udah habis, itu minta tambahan waktu lagi. Curang nih bocah ya. Iya, minta tambahan waktu. Cuman akhirnya kan karena itu udah perjanjian ya, kita udah ya pengen ngajarin komitmen juga ke anak gitu kan. Jadi ya udah diambil. Video itu ya udah nangis ngambek. Tapi ya kita biarin aja udah, karena emang kita pengen ngajarin kalau itu ada waktunya gitu. Udah perjanjian kayak gitu. Betul. Emang harus dibatasin dan harus tegas kitanya, karena kalau enggak ntar takutnya efeknya gawat gitu ke si anaknya gitu. Tapi kalau gue ada cerita lucu ya gara-gara si gadget ini, ya apalagi sekarang kan udah emang eranya gadget dan kita nggak bisa menyembunyikan teknologi ini gitu ke anak kan. Kita nggak bisa menyembunyikan, emang harus emang dalam tanda kutip emang harus dikenal. Ini menurut gue ya, memang harus dikenalkan gitu loh. Karena emang udah eranya. Kayak lucunya itu malah si Zikri ini jadi karena udah kenal gadget. Nah, jadi dia dalam tanda kutip tuh dia berpolitik dengan gadget ini. Jadi bisa alasannya gini nih, Bu, mau makan. Wah, seneng orang tua anak makan. Tapi nonton handphone ya gitu. Karena dia berpolitik. Ada syaratnya. Iya, dianya berpolitik. War-war. Aku mau makan tapi nonton handphone gitu. Jadi lucu sih, kadang jadi hal yang lucu nih bocah gitu. Tapi kadang ngeselin kalau udah sampai nangis cuma gara-gara handphone. Akhirnya ya kita ngasih pengertian. Ya nggak baik kalau kelamaan gitu sih paling. Ya kayak Hanif tadi bilang sih dibatasin emang. Kayak gitu. Kalau gue sih malah itu jadi hukuman ya, dalam artian gini. Kan screen time itu di keluarga gue itu hari Sabtu buat anak-anak ya. Itu dibagi pagi berapa menit, siang berapa menit, sore berapa menit. Itu screen time-nya tuh. Nah, misalkan di sepanjang dari Ahad sampai Jumat, misalkan kalau anak nggak nurut dan sebagainya atau ada malas dan sebagainya, yang kita jadiin ancaman ya. Nanti kalau nggak kayak gini, waktu nontonnya dikurangin loh, atau Sabtu nggak boleh nonton gitu. Ya, itu karena dia udah suka banget ya, akhirnya itu berpengaruh. Ya udah akhirnya dia melakukan melakukan yang kita inginkan, karena bagi dia nggak lihat gadget itu sesuatu yang memberatkan gitu. Nah ini politik yang dilakukan oleh bapaknya kalau ini. Nah itu dibalik dari politik. Yang dilakukan oleh orang tuanya. Iya benar. Harus kayak gitu, harus orang tuanya harus yang under control gitu. Betul dan harus sampai anaknya. Ya termasuk kalaupun memberikan gadget harus kita bisa ngontrol, dalam artian sebisa mungkin semaksimal mungkin dijadikan gadget ini jadi hal yang positif gitu kan, kayak ya harus diatur nontonnya yang boleh apa, atau kayak tadi yang kalau Faik lakukan kan misalkan kalau nggak nurut ntar nggak dikasih ini. Dan gue pun melakukan politik itu. Gue itu gini, jadi kalau Zikri mau nonton handphone, gue akhirnya nyuruh dia setoran. Jadi gue ngajarin dia baca Al-Fatihah gitu kan. Nah setiap mau kasih handphone, ayo nyetor dulu ke Abi gitu. Jadi di handphonenya ayo ulangin baca Al-Fatihahnya gitu. Kalau Mas Reza gimana, Mas Reza? Anaknya udah atau sama sekali ini nih aman nih dari gadget nih? Juga sama aja normal kayak. Iya. Cuman sih nggak sampai yang kalau diambil marah sih, nggak sampai yang kayak gitu. Cuman ya gue sih belum bisa kayak sengatur sekeren kalian ya, ibaratnya harus punya screen time kayak gini. Cuman ya anak gue tipe kayak yang nggak suka banget sama gadget gitu. Oke, good. Nggak yang nagih nggak gitu, nggak yang nagih. Cuman kalau lagi kepengen ya kepengen, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi pernah nggak lo ngalamin anak lagi pengen banget dia main handphone dan mungkin misalkan disuruh berhenti, ntar dulu atau apa. Nah, lo biasanya ngalihinnya gimana biar
akhirnya biar ya udahan dulu main handphone. Lo biasanya ngalihinnya gimana? Andalan gue sih gini, ada WA, Abah ada WA gitu. Oh iya. Udah sih, itu udah paling ini sih. Oke. Abah ada kerjaan, coba sini Abah ada WA, coba mau cek kerjaan gitu sih. Enggak, entah itu istri gua, entah gua pasti ngomong gini. Coba Uma atau Abah pinjam dulu ini HP-nya mau cek WA ada kerjaan gitu. Oke. Karena emang gua ngedesainnya kalau orang tuanya megang HP adalah kerja gitu. Oh, kerja. Iya. Ya. Dia tuh bener kata Reza tadi. Gue juga tadi malam kan ada itu ya, ada webinar di Mas Kanakit. Terus yang ngisi kan Bu Aziza, psikolog SPSI MPSI gitu. Yang salah satu caranya supaya anak nggak terlalu kecanduan ya edukasi fungsi. Oke. Oke. Tapi itu bisa baik itu kan tadi bilangnya untuk edukasi fungsi. Nah, biasanya bisa dijelasin itu kalau anak udah umur berapa sih? Baik. Sebenarnya kalau WHO kan anak pegang gadget kan 2 tahun ya. 2 tahun baru boleh pegang baru boleh lihat layar. Itu idealnya kayak gitu idealnya. Tapi kalau gue sendiri sih anak yang kedua juga udah lihat layar. Nah, pas di awal itu ya kita harus jelasin fungsi HP itu apa gitu. Ya berarti maksudnya di umur 2 tahun udah bisa ya dijelasin ya? Paham sih. Umur anak 1,5 tahun juga Iya. Udah paham, kalau dijelasin paham ya. Dia udah mudeng. Udah bisa menyerap apa yang kita omongin. Fakta. Dampak anak kecanduan gadget. Dari Jurnal Preventive Medicine Reports menunjukkan bahwa setelah 1 jam menatap layar gadget, anak-anak dan remaja cenderung menjadi lebih tidak peduli. Wow. Kontrol diri berkurang dan stabilitas emosi juga menurun. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan risiko kecemasan dan depresi. Itu berarti hubungannya sama gitu, kecerdasan sosial emosional ya? Kecerdasan sosial emosional. Cocok nih sama buku itu. Pas banget ya. Oh, promo buku. Halus. Tapi ini emang ada jurnalnya kan. Terus lagi dilansir dari The Independent. Studi ini menemukan bahwa anak-anak TK yang sering bermain gadget akan 2 kali lebih mungkin untuk kehilangan kesabaran. Oke. Iya. Ini ada juga nih. Jadi para peneliti juga mengklaim bahwa 9% dari mereka yang berusia 11 hingga 13 tahun yang menghabiskan waktu 1 jam sehari dengan gadget 1 jam ya, tidak memiliki keinginan untuk mempelajari hal-hal baru. Nip, bisa buat copywriting Nip. Iya. Yang mana? Semuanya tadi. Semuanya bisa. Semuanya. Ini cocok banget ya, antisosial jadinya ya. Iya, ansos. 1 jam doang ya, Pak. Kalau misalnya anak-anak sekarang lebih dari 1 jam itu udah main HP kayak gitu. Ya termasuk kehilangan kesabaran, kecemasan. Iya. Sip. Ada lagi, Ja? Fact sheet. Oke, nih. Peneliti Profesor Jean Twenge dari San Diego State University dan Profesor Kate Campbell dari Universitas Georgia menyarankan untuk menerapkan batasan 2 jam dalam penggunaan ponsel pintar. Nggak tahu nih, ini hitungannya 2 jam nih. Per hari atau gimana? Iya. Maksimal. Kalau di WHO sih ada aturannya ya. Jadi umur berapa menit. Iya. Oh, ya gue pernah baca. Semakin gede tuh makin panjang waktunya. Iya. Lagi nih, adiksi gadget atau game mengaktifkan saraf di otak sehingga mampu memberikan rasa bahagia dan senang. Kalau sudah kecanduan gadget, saraf otak itu bakal dimonopoli. Gokis. Kayak narkoba ada zat adik. Ada adiktif ya. Oke deh, terakhir menurut praktisi kognitif behavior terapi Ray Zairaldi, adiksi terhadap game atau gadget mengaktifkan saraf di otak sehingga mampu memberikan rasa bahagia dan senang. Kalau sudah kecanduan gadget, saraf di otak itu bakal dimonopoli. Akibatnya, anak akan marah dan mengamuk saat dilarang main gadget.
karena orang tua dianggap telah menghalang-halangi kesenangan anak. Bahkan beliau menyarankan orang tua untuk memberikan terapi bagi anak yang sudah mengalami adiksi gadget. Wow. Oh, kejam banget Datang ke ya. psikolog ya. Iya. Udah antisosial, udah marah-marah. Iya, maksudnya nggak mau belajar hal baru. Iya. ngeri apa ada efek negatifnya tuh. Nggak main-main ya. Padahal kayak sepele ya ngasih doang ya. Padahal ya. Iya. Ngasih gampang banget gitu. Oke. Ini mungkin berkaitan sama ini juga sih ya, tingkat kematangan anak ya. Jadi kalau kita dalam Islam kan ada usia anak-anak awal tuh, terus habis itu usia tamyiz, usia balik. Nah usia di sebelum balik tamyiz ke bawah itu kan sebenarnya belum terbentuk apa ya baik buruknya itu belum dia belum bisa mikir. Jadi kalau misalnya udah terpapar ya, menurut mereka dengan pengetahuan mereka di usia itu ya mungkin inilah hal menyenangkan yang gue dapat gitu di usia mereka, sehingga mereka kayak misalnya tadi dihalang-halangi gitu ya, mereka merasa dihalang-halangi terus apa merasa itulah dunianya kalau udah terpapar lebih lama belum bisa baik buruknya belum bisa. Benar. Oke, Bapak-bapak, jadi tadi udah dengarkan obrolan-obrolan kita, terus tadi ada beberapa fakta segala macam. Berarti mungkin semoga dari tontonan ini, obrolan kita ini, Bapak-bapak bisa ada hal yang diambil untuk menyikapi terhadap gadget ini. Anak-anak yang kecanduan gadget, Bapak-bapak udah semoga bisa menyikapi apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan terhadap anak yang udah kecanduan gadget. Seperti tadi kan mungkin bisa cara-caranya membatasi waktunya, mengasih jatah main gadget itu kapan gitu dan berapa lama, seperti itu. Supaya nggak terjadi hal yang negatif ke anak kita gitu. Seperti itu sih Bapak-bapak. Kayaknya cukup kita ngobrolin tentang gadget, anak kecanduan gadget. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, dan di share videonya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella ciao. Waalaikumsalam. Bella ciao.